Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana hukumnya menggunakan kawat gigi. Behel gigi atau kawat gigi adalah alat medis yang digunakan untuk memperbaiki penampilan dan kesehatan gigi. Behel gigi dapat digunakan oleh siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Beberapa manfaat dari behel gigi diantaranya adalah memperbaiki gigi yang berjejal, bengkok atau tidak sejajar, mengatasi masalah gigitan yang tidak normal, meningkatkan kepercayaan diri, menjaga kesehatan gigi dan gusi dalam jangka panjang, dan mencegah temporomandibular disorder. Behel gigi dapat dibuat dari berbagai bahan seperti keramik, plastik, logam, atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Kawat yang menempel pada setiap gigi dapat dibuat sewarna dengan gigi atau dipasang di bagian belakang gigi sehingga tidak terlihat. Di dalam Islam, hukum memakai kawat gigi atau behel adalah mubah atau boleh jika tujuannya untuk alasan kesehatan atau fungsional. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi, termasuk merapikan gigi yang bengkok. Beberapa alasan mengapa kawat gigi dibolehkan dalam Islam. Yang pertama, Islam menghargai kesehatan dan kesejahteraan. Yang kedua, kawat gigi dapat memperbaiki masalah kesehatan gigi dan mulut, seperti gigi dan rahang yang tidak sejajar. Yang ketiga, kawat gigi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Yang keempat, kawat gigi dapat mencegah masalah kesehatan di masa depan seperti penyakit gusi dan kerusakan gusi. Yang kelima, pemasangan behel ditujukan untuk memperbaiki cacat dalam diri, bukan untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika kawat gigi digunakan semata-mata untuk tujuan kosmetik, beberapa ulama tidak menganjurkan alasan ini. Sebagian ulama menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang sia-sia dan berlebihan, bahkan beberapa di antaranya mengharamkannya. Mari kita simak penjelasannya dari dua ustadz kondang berikut ini. Behel, apakah diperkenalkan dalam Islam atau diharamkan? Mohon penjelasannya Bu ya. Terima kasih. Menggunakan behel, pertanyaan itu datang karena di sana ada penjelasan dari para ulama tentang hadis Nabi, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutafallijat al-mughayyirat khalqallah. Nabi marah, mengutuk orang yang mengecilkan giginya sudah benar, cuman segera dikerek biar kelihatan ramping, kecil. Kalau bahasa Jawa kayak gigi mentimun itu, diperkecil dengan sengaja untuk pamer seperti itu, bukan gigi yang sakit. Maka ini adalah yang dilarang, al-mutafallijat. Maka dari ini kemudian timbul pertanyaan, kalau mau masang behel itu bagaimana hukumnya? Baik, dijawab oleh para ulama, memasang behel itu ada dua. Yang pertama adalah jika tujuannya adalah untuk merapikan gigi yang tidak rapi, ada hajat. Karena kalau gigi tidak rapi itu efeknya adalah kotoran, sehingga tidak bisa membersihkan, sering tersisa kotoran, itu menjadikan sebab penyakit. Atau memang gigi itu adalah membuat sakit karena tumbuhnya tidak rapi, ada sebagian orang sakit sehingga kemana-mana sakit. Maka karena ada hajat dan darurat yang semacam ini, tujuannya adalah untuk merapikan gigi agar dirapikan agar bisa dijaga, maka ada hajat yang seperti ini, maka hukum behel adalah boleh. Tapi yang tidak diperkenankan adalah behel yang hanya untuk sudah benar giginya nggak ada masalah, tak taunya hanya untuk memperindah, itu bukan suatu yang terlarang. Tapi kalau sudah dengan cara yang dilarang oleh Nabi, ya jangan dilakukan. Maka jika Anda membuat behel tidak ada hajat, bukan karena gigi Anda tidak rapi, bukan karena gigi Anda sakit, tumbuhnya tidak benar, bukan, karena hanya untuk menambah saja, untuk menambah seni macam-macam, maka yang demikian itu adalah sesuatu yang dilarang dan tidak diperkenankan oleh Nabi. Termasuk para ulama mengatakan golongan daripada yang dimarahi, dimurkai Nabi, yaitu tadi la'anallahu al-mutafallijat, orang yang seperti golongan orang yang merapi-rapikan giginya padahal giginya sudah rapi, dikecil-kecilin, dikerek, dikikir biar kecil, itu adalah yang dilarang. Akan tapi tadi sudah jelas, kalau gigi Anda bermasalah, tumbuhnya tidak karu-karuan, kemudian ada yang menjadikan sebab sakit, maka boleh dirapikan dengan behel dan hukumnya itu adalah boleh. Apakah memperindah diri termasuk mendustakan kadar? Contoh seperti memakai kawat gigi dengan tujuan memperindah, atau memakai obat penumbuh rambut, baik untuk rambut kepala ataupun jenggot untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikhtiar kita melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama, ingat ya,
kita terikat dengan perintah dan larangan Sang Pencipta. Membunuh orang dilarang kan? Tapi Nabi Khidir tadi membunuh. Perintah Allah di situ. Kita nggak boleh sujud, tidak boleh menghadap batu, tidak boleh menyembah batu ya, istilah gitu, sujud kepada batu misalnya. Tapi Ka'bah batu. Kenapa kita bisa sujud menghadap sana? Perintah ilahi ada di situ. Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon. Kalau ke laut, kita ke laut. Kalau sudah berhubungan dengan perintah Sang Pencipta, maka berarti itu bentuk ketaatan kita kepadanya, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi kalau seseorang lahir giginya bersusun, dan ini memang secara khiyar, ikhtiar, boleh dirapikan. Dan Allah itu indah, innallaha jamil yuhibbul jamal, suka dengan keindahan. Asalnya, umumnya manusia, normalnya rata semua, baik boleh dikeluarin sama dia. Yang tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Mukanya sudah begini, alisnya begini, diubah sama dia. Dikerik semua, diubah, dinaikin, dilengkungin, apalah segala macam. Nah itu. Allah sudah tahu, memang wajah antum alisnya ini yang cocok, tidak usah diubah. Memang matanya begitu ya sudahlah. Gitu. Allah akan kirim orang yang suka mata antum, tidak usah khawatir. Nah, iya, tidak usah khawatir. Mulut saya begini, ya sudah Allah akan kirim orang yang suka mulut antum nanti begitu. Tidak usah khawatir, Allah Maha Kuasa, gitu kan? Jadi kita harus bisa menerima poin-poin seperti itu. Nah. Jadi berarti di sini boleh ya, boleh saja. Demikian penjelasan mengenai hukum penggunaan behel gigi dalam Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.